Perubahan tidak harus datang dari hal besar. Terkadang, kebijaksanaan sederhana dari nenek moyang kita bisa membawa dampak luar biasa. Dalam 7 hari ke depan, mari kita coba 7 falsafah Nusantara, ajaran lokal yang bisa mengubah pola pikir, kebiasaan, dan cara kita menghadapi hidup. Hari pertama, Nrimo ing Pandum, falsafah Jawa, belajar menerima dan bersyukur. Nrimo ing Pandum adalah falsafah Jawa yang mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa berusaha, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Dalam momen seperti itu, Nrimo ing Pandum mengajarkan kita untuk menerima keadaan dengan hati yang lapang. Hari ini, coba tantang diri Anda untuk tidak mengeluh sama sekali. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku menerima ini dengan lapang dada." Dengan menerima apa yang terjadi, kita memberi ruang untuk kedamaian dalam diri kita dan membuka kemungkinan untuk langkah selanjutnya. Ingatlah, kekuatan sejati datang ketika kita bisa tetap tenang, meski keadaan tidak selalu sesuai rencana. Kuncinya, latih keikhlasan dalam menerima keadaan tanpa mengeluh, dan cobalah sepanjang hari ini, jangan mengeluh sama sekali. Hari kedua, Siri Napaca, falsafah Bugis, jaga, harga diri, dan tunjukkan empati. Siri Napace adalah konsep luhur dari budaya Bugis yang mengajarkan tentang kehormatan dan kepedulian. Siri mengacu pada harga diri, hidup dengan prinsip yang kuat, dan menjunjung tinggi integritas. Sedangkan Pace adalah empati, rasa peduli yang tulus terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan. Konsep ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menjaga harga diri, tetapi juga untuk berbagi kepedulian dengan orang lain. Hari ini, coba tantang diri Anda untuk membantu seseorang dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan. Lakukan satu kebaikan secara diam-diam, tanpa mencari pujian atau perhatian. Terkadang kebaikan yang paling berharga adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa diketahui banyak orang. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga ikut membangun ikatan kemanusiaan yang lebih kuat di sekitar kita. Kuncinya, bertindak dengan integritas dan bantu seseorang tanpa pamrih, dan satu hari ini, lakukan satu kebaikan tanpa memberitahu siapapun. Hari ketiga, Tatuam Asi, falsafah Bali. Lihat dunia dari perspektif orang lain. Tatuam Asi mengajarkan kita bahwa kita semua saling terhubung, bahwa dalam setiap pertemuan, kita sebenarnya melihat cermin dari diri kita sendiri. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Hari ini, jika Anda merasa terganggu oleh tindakan seseorang, ambil napas sejenak dan berhentilah sejenak. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka. Apa yang mungkin mereka rasakan? Apa yang mereka alami yang mungkin belum Anda ketahui? Terkadang, reaksi kita terhadap orang lain hanya mencerminkan ketidaktahuan kita akan perjuangan mereka. Dengan berempati dan berhenti sejenak, kita dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat. Kuncinya, jangan menghakimi orang lain sebelum mencoba memahami mereka. Tantangan hari ini, cobalah. Sebelum menilai seseorang, coba pikirkan apa yang mungkin mereka alami. Hari keempat, Alam Takambang jadi guru, falsafah Minangkabau. Belajar dari alam, Alam Takambang jadi guru. Alam adalah guru yang selalu mengajarkan kebijaksanaan tanpa mengucapkan satu kata pun. Hari ini, luangkan waktu untuk merasakan kehadiran alam di sekitar Anda. Perhatikan bagaimana angin berhembus tanpa beban, terus bergerak tanpa menahan apapun. Hujan turun membasahi bumi, lalu reda,
memberikan kesegaran baru tanpa pernah menyesali kepergiannya. Lihat bagaimana daun yang menguning jatuh dari pohon bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal bagi tunas baru yang akan tumbuh. Alam mengajarkan kita tentang perubahan, tentang menerima dan melepaskan, tentang ketabahan dan keseimbangan. Seperti sungai yang terus mengalir melewati batu-batu di jalannya, kita pun diajak untuk terus maju, menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketenangan. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil hari ini dari alam? Mungkin tentang kesabaran, ketahanan, atau bahkan tentang keindahan dalam kesederhanaan. Dengarkan suara alam, rasakan ritmenya, dan biarkan ia membimbing Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kuncinya, habiskan waktu di alam dan ambil pelajaran darinya. Hari ini cobalah pergi keluar, amati alam. Dan hari kelima, laku prihatin, falsafah Jawa. Latihan kesederhanaan dan disiplin laku prihatin adalah konsep hidup sederhana yang berakar dalam tradisi Jawa untuk melatih ketahanan diri dan pengendalian nafsu. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesederhanaan yang bermakna, bukan hanya untuk mencapai ketenangan batin, tapi juga untuk membangun karakter yang kuat. Hari ini, mari kita praktikkan prinsip ini dengan mengurangi sesuatu dalam hidup kita, mungkin dengan makan lebih sedikit dan lebih selektif, menjauhkan diri dari media sosial yang menghabiskan waktu, atau melatih lidah untuk berhenti mengeluh. Saat Anda mulai menerapkan pengendalian diri ini, perhatikan bagaimana kesederhanaan dan disiplin diri perlahan membawa ketenangan yang mendalam ke dalam hidup Anda. Kuncinya, kurangi satu kebiasaan berlebihan hari ini. Untuk hari ini, hindari konsumsi berlebihan, kurangi media sosial, atau rapikan meja kerja dan lemari pakaian Anda untuk hal yang tidak perlu. Hari ke-6, gotong royong. Jadilah bagian dari komunitas gotong royong. Merupakan warisan budaya yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas khas Indonesia. Nilai luhur ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Hari ini, mari kita menghidupkan semangat gotong royong dengan cara sederhana. Tantang diri Anda untuk menjadi inisiator kebaikan. Jangan menunggu diminta, lihat sekeliling, dan ambil inisiatif untuk membantu. Mungkin itu bisa dimulai dengan membantu rekan kerja yang kesulitan dengan tugasnya, menawarkan bantuan kepada keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda. Ingatlah bahwa hidup akan terasa jauh lebih ringan dan bermakna ketika kita tidak menjalaninya sendirian, tetapi bersama-sama dalam semangat gotong royong. Kuncinya, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kelompok Anda, rekan kerja, atau tetangga. Tantangan hari ini, coba bantu satu orang di sekitar tanpa mereka harus meminta atau ikuti kegiatan gotong royong di tetangga di akhir pekan ini. Hari ke-7, eling lan waspada, falsafah Jawa, kesadaran dalam setiap tindakan. Eling lan waspada mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan kehati-hatian dalam setiap langkah yang kita ambil. Prinsip ini mengajak kita untuk selalu waspada dan penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Hari ini, setiap kali Anda hendak berbicara atau bertindak, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan momen ini sepenuhnya, dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah ini tindakan terbaik? Apakah ini akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain? Dengan menerapkan kesadaran penuh seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan merasakan ketenangan batin yang mendalam dan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Kuncinya, sadari setiap keputusan sebelum bertindak atau berbicara. Tantangan hari ini, sebelum mengambil keputusan, tarik napas dan tanyakan,
Apakah ini pilihan terbaik? 7 hari, 7 kebiasaan, 7 falsafah Nusantara. Mungkin perubahan kecil ini terasa sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, hidup Anda akan berubah. Dari semua falsafah ini, mana yang paling berkesan bagi Anda? Bagikan di komentar dan mari kita terus belajar bersama. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan dari Stoiknesia. Sampai jumpa di video berikutnya.